Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perlu saya sebutkan identitas saya. Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun. Orang awam, sudah lama berjuang untuk berkodrat ilahi. Hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus, bukan hukum Taurat versi lama. Bersama istri karena diajar oleh gembala gereja, sejak 1978 sampai sekarang dan akan seterusnya memproteksi diri dari pencemaran rohani. Tidak nonton film bioskop atau sinetron atau telenovela. Tidak membaca novel, kisah apapun. Tidak nonton tinju, gulat dan semacamnya. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya menerima 1 talenta dari Tuhan menurut kesanggupan saya. Namun saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Matius 25:15. Maka saya berdaya upaya mengembangkan 1 talenta itu. Dengan cara setiap topik bahasan saya tulis lebih dulu. Kemudian saya bacakan sambil memberi penjelasan dengan target panjang video 10 menit saja. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mendapat kiriman topik yang lain, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas, dan tanda share. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-58, Rabu 31 Agustus, dengan topik tetap berisiko tidak masuk surga, bagian ke-7. Ibrani 6 ayat 6, yaitu jika orang Kristen itu murtad. Keselamatan orang Kristen yang kita terima dari Tuhan Yesus, yang menggantikan hukuman kita di kayu salib, tetap berisiko tidak selamat. Saya temukan ada 9 ayat yang mengatakan demikian. 1. Matius 5:20, tidak hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus. 2. Roma 8 ayat 3-4, hidup menurut daging, bukan menurut roh. Matius 3 ayat 10, tidak bertobat. 4. Matius 7:21, berseru-seru Tuhan, Tuhan, namun tidak melakukan kehendak Allah Bapa. 5. Matius 10:33, menyangkal Tuhan Yesus. 6. Matius 25:46, tidak menyantuni orang miskin dan hina. 7. Ibrani 6 ayat 6, murtad. 8. Ibrani 10:26, sengaja berbuat dosa. 9. Wahyu 13 ayat 10, mengikut antikris. Jika ada orang atau sekelompok orang Kristen yang bersemboyan sekali selamat tetap selamat, mereka harus membaca ulang ke-9 ayat-ayat ini. Kali ini kita bahas yang ke-7 saja dengan target diusahakan 10 menit. Ibrani 6 ayat 6, murtad. Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Penjelasan, firman Tuhan menganalogikan orang murtad dengan tanah yang menerima hujan dari Allah, namun menghasilkan rumput duri dan semak duri, akan dikutuk dan dibakar. Artinya, orang yang murtad dikutuk Allah
dan berakhir dengan pembakaran di neraka. Batal selamat, murtad, tidak bisa bertobat. Nah, ini perlu diawasi. Jangan terus murtad, mau kembali lagi. Tidak bisa. Tidak mungkin dibaharui lagi, sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Ayat 6 tadi. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya. Menghina Tuhan Yesus di kayu salib itu di muka umum. Menyedihkan sekali. Kenapa bisa begitu? Artinya orang murtad dikutuk Allah dan berakhir dengan pembakaran di neraka. Sama dengan tanah yang menghasilkan samak duri dan rumput duri tadi. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya, penjelasan hati nurani orang yang murtad itu, memakai cap mereka. Artinya memakai cap para pendusta itu. Para pendusta bisa berbentuk organisasi, agama, dan orang-orang tertentu yang menyesatkan. Orang kalau yang tidak mantap mendengar firman Tuhan, tidak terbuka betul-betul firman Tuhan tertanam di dalam hatinya, bisa murtad, bisa tertarik kepada penyesat-penyesat itu. Murtad adalah suatu tindakan berpaling dari Tuhan Yesus dengan niat hati sendiri, yang karena tertipu oleh penyesat-penyesat. Murtad adalah sebuah pilihan hati. Ada pula murtad yang disebabkan oleh tanah hati yang berbatu. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan supaya tidak tertipu oleh penyesat dan tahan terhadap aniaya sehingga tidak murtad. Kalau kita murtad artinya berpaling dari Tuhan Yesus, kita tidak mungkin kembali bertobat. Ini sangat menyedihkan. Mari kita berjaga-jaga untuk ini. Tidak murtad dengan cara mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh membuka hati supaya tidak gampang disesatkan. Sekarang banyak. Yesus itu mematahkan kayu salibnya sendiri. Kok ada gitu? Yesus itu kan cuma utusan Allah belaka. Yesus itu nabi. Nah, kalau kita tidak membahas, tidak mempelajari firman Tuhan dengan baik, kita lalu tergir. Iya ya. Begitu. Kemudian kita ikut ke sana. Murtad tidak bisa kembali bertobat karena menyalibkan Yesus Kristus kedua kalinya bagi dirinya dan menghinanya di muka umum. Nah, pada akhir zaman, akhir ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, banyak orang yang murtad. Nah, saya tidak perlu bacakan ini, kita topiknya cuma murtad tidak bisa bertobat. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.